Oke, baik, kita lanjutkan hari ini masih di tanggal 3 Mei 2025. Kita akan lanjutkan materi terkait perbedaan paid traffic dan organic traffic ya. Kalau saya bagi ke beberapa aspek ya. Dari cara dapatnya, paid traffic itu kita bayar ke platform iklan. Jadi ke 5 platform yang sebelumnya saya jelaskan di video sebelumnya, itu kita bayar ke mereka. Tapi kalau organik tanpa bayar. Jadi teman-teman cuma bikin konten-konten aja, atau pakai SEO, atau pakai sosial media gitu ya. Terus dapat traffic. Nah, itu kita berarti ngomongnya organic traffic. Nah, kalau yang paid traffic ini kita berbayar. Tentu berbayar dengan organik di kasus ini lebih cepat yang berbayar gitu ya. Karena kita bisa mengarahkan ke orang-orang ya, memaksa si konten itu untuk disebarluaskan ke orang-orang sebanyak mungkin. Jadi secara hasil tentu paid traffic ini lebih cepat, organik ini lambat tapi bisa bertahan lama. Kemudian secara kontrol kita bisa atur, kalau kita paid traffic ya kita bisa atur target, kita bisa atur budget, kita bisa atur waktunya, kapan kemudian iklannya ini mulai, kapan iklannya ini berhenti, berapa budget yang mau kita habiskan selama beberapa hari ke depan atau selama 1 bulan ke depan. Itu semuanya bisa kita atur kalau kita menggunakan paid traffic. Tapi kalau kita menggunakan organik, kita tidak bisa mengatur ini semua, kita hanya mengandalkan dari algoritma si platform channel yang kita pakai aja, gitu ya. Kalau paid traffic tentu secara budget dia perlu biaya, kalau organic traffic dia bisa gratis, tapi ya tadi butuh waktu dan butuh SDM juga ya. Kenapa? Karena tadi buat meng-create konten ya kita butuh orang-orang yang membuat konten itu. Contoh misalkan kalau paid traffic bisa pakai Meta Ads, Google Ads, dan 5 channel sebelumnya ya. Kalau organic traffic ya kita bikin konten di IG, di FB, di TikTok, di YouTube ya kita share aja di sana. Terus kita juga bisa bikin SEO, berarti bikin artikel. Insight pentingnya adalah paid itu seperti bensin untuk mesin cepat, cocok untuk tes pasar dan sales cepat. Jadi kalau teman-teman pengen mentes atau riset pasar dengan konten-konten tertentu, ini cocok yang berbayar ya, atau pengen penjualan yang cepat ya cocok buat berbayar. Kalau organik itu seperti investor jangka panjang ya, jadi ya kita bangun brand dulu, kita bangun kredibilitas dulu, banyak yang view dulu gitu ya. Dari sedikit yang view lama-lama makin banyak, kita optimasi gitu ya. Dan itu memang waktunya nggak bisa ditentukan kapan dia akan naik. Banyak sekali faktor variabel tak terduganya lah kalau menurut kita ya, karena viral itu memang bisa dipelajarin tapi sulit dicontoh gitu. Nah, kombinasinya gimana ya? Kombinasinya baiknya ya kita kombinasikan lah ya antara paid dan organiknya. Ya, lah seimbang. Pakai paid buat dorong traffic dan konversi jangka pendek, bangun organik untuk membangun awareness dari konten harian. Jangka panjang dan penghematan biaya. Nanti silahkan teman-teman gitu ya mencoba mendefinisikan perusahaannya masing-masing, usahanya masing-masing gitu ya. Terus yang pertama lebih cocok mana channelnya ya, Meta, Google, TikTok, email atau WhatsApp. Lebih cocok mana kira-kira? Atau kombinasi nih dari Meta ke WhatsApp terus di reminder di email marketing bisa juga. Seperti itu. Silahkan nanti di analisis mau pakai channel apa aja yang cocok buat produk dan usahanya teman-teman semua. Oke, sekian dari saya. See you on next video.